Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsuddin. Kali ini saya akan membacakan cerita tersesat. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Kisah yang akan saya ceritakan ini merupakan suatu peristiwa yang pernah terjadi di Pulau Kalimantan pada pertengahan tahun 90-an. Nama tokoh dan tempat seperti biasa akan saya samarkan demi kenyamanan bersama. Dahulu di desa Gula Jawa ada seorang wanita yang terkenal akan kecantikannya. Wanita tersebut biasa dipanggil dengan Nani oleh warga desa. Selain parasnya yang cantik, Nani juga memiliki sifat murah hati dan gemar membantu. Di usia ke-19, ia dinikahi oleh putra desa yang telah lama menjalin kasih dengannya. Namun sayang, baru seumur jagung usia pernikahan mereka, sang suami malah meninggal dunia. Hati Nani hancur kala itu. Ia tak kuasa menahan kepedihan karena pernikahannya yang kandas terlalu cepat. Ia juga tak siap harus kehilangan orang yang dikasihi. Batinnya terguncang dan pikirannya terganggu. Akhirnya Nani divonis sakit jiwa. Suatu hari di tengah-tengah kondisi mental yang memburuk, Nani berjalan keluar rumah tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan pikiran yang kosong melompong tanpa sadar, ia telah melangkah masuk jauh ke dalam hutan di pinggir desa. Saat kewarasannya muncul, barulah ia sadari ia telah berada di mana. Nani mulai kebingungan. Sebelumnya dia tak pernah memasuki hutan ini terlalu dalam. Ia takut tersesat karena wilayah ini termasuk kawasan angker dan ada beruang pembohong yang masih hidup di dalamnya. Hatinya kalut saat mengetahui bahwa matahari akan segera terbenam. Nani menangis ketakutan di bawah pohon besar. Tapi untungnya ketika dia sudah tak tahu harus melakukan apa, lewat seorang wanita tua dengan setumpuk kayu kering yang dipikul di punggung. "Kenapa kau tersesat?" tanya si wanita tadi. Nani mengangguk. Ia mengamati orang tua tersebut. Pikirannya mengingat-ingat apakah si nenek ini warga desa juga. Tapi dia tidak pernah mengenalnya sama sekali. Jelas wanita tua tersebut bukan warga desanya. "Hari mulai malam, berbahaya jika kau menantau di hutan ini," ucap si nenek. "Ayo ikut ke rumahku, besok baru kau lanjutkan perjalananmu," ajaknya. Nani mengiyakan sambil terisak. Saya bersyukur masih ada yang mau membantu. Mereka berjalan menembus semak-semak belukar hingga sampai di kawasan tengah hutan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di suatu gubuk yang terlihat sangat reot. "Itu rumahku," tunjuk si nenek. "Sekarang masuklah cepat." Nani sedikit ragu pada awalnya, namun setelah beberapa saat ia juga melangkahkan kakinya melewati pagar pintu gubuk tersebut sampai pada akhirnya ia tak pernah keluar lagi
dari sana. Arham benar-benar tak habis pikir. Pemuda itu adalah orang yang memperhatikan pepohonan dan semak-semak yang berada di sekelilingnya. Perasaannya berkata bahwa dia telah beberapa kali melewati daerah tersebut, tapi entah kenapa dia masih gagal menemukan arah yang benar. Bodohnya aku, kok bisa sampai tersesat? Runtuknya pada diri sendiri. Padahal dia sudah melewati jalur seperti yang dikatakan si tukang ojek yang dia tumpangi tadi. Masih menurut si ojek, dia hanya tinggal mengikuti jalan setapak yang berada di antara pohon-pohon sawit yang menuju pintu masuk desa. Dengan menempuh jalur yang dimaksud dalam waktu sekitar 60 menit, seharusnya ia sudah sampai di desa Gula Jawa dengan berjalan kaki. Lagi pula, jalur tersebut merupakan akses satu-satunya menuju ke desa. Sangat mustahil bila ia sampai tersesat. Arham pun tak menyangka bisa-bisanya ia malah kehilangan arah. Ia lelah hilir mudik setelah beberapa jam mengitari kawasan itu. Namun tujuannya tersebut tetap saja masih belum kelihatan. Arham mengusap pelu yang dipecat kening. Ransel yang tergantung di pundaknya jadi terasa lebih berat. Mendadak timbul rasa sesal tersirat di hatinya. Andai saja dia tugaskan oleh dinas pendidikan untuk mengajar di sekolah dasar satu-satunya desa tersebut, dia pasti akan berpikir berkali-kali untuk datang ke wilayah terpencil seperti ini. Padahal pemulihan sebagai guru baru saja hendak dimulai. Hari mulai beranjak sore, sedangkan Arham masih belum berhasil menemukan jalan. Itu membuat frustasi, jangankan menuju desa, jalan yang menuju arah kembali pun ia tak ingat. Ia sadar dirinya telah terperangkap di dalam hutan. Matahari hampir terbenam di ufuk, bias-bias penanda gelap datangnya malam mulai menghiasi langit. Hati Arham semakin cemas. Sendirian di rumah saja terkadang ia merasa tidak nyaman, apalagi harus bermalam di dalam hutan seperti sekarang. Ketika ia mulai diliputi rasa takut dari arah rerimbunan pohon, lewatlah seorang wanita tua. Ia membawa setumpuk kayu kering yang dipikul di punggungnya. Tumpukan kayu tersebut terlalu banyak, sehingga tubuhnya yang ringkih harus menutupi karena saking beratnya beban yang dipikul. Matanya menatap tajam ke Arham dengan pandangan curiga. "Mau apa kau di sini?" tanyanya ketus. Arham agak gelagapan saat ditanya, tapi di sisi lain ia lega karena masih ada orang di hutan selain dirinya. Maaf Nek, saya dari kota mau ke desa Gula Jawa, tapi saya tersesat. Tak tahu jalan hingga sampai di sini, jelas Arham. Mungkin nenek bisa membantu saya menunjukkan arah ke desa, pintanya. Si nenek masih menatap tajam, lalu ia menjawab, "Sayang sekali, kau sudah terlampau jauh dari desa. Tak mungkin di malam buta begini kau akan berjalan ke sana." Arham bikin ketar-ketir. Demi apapun ia takkan rela untuk bermalam di hutan terkesan angker ini. Wanita tua tadi merasa paham apa yang dikhawatirkan oleh Arham. Lalu ia berkata, "Wilayah ini sangat berbahaya. Kau tak akan mampu untuk bertahan. Menginaplah dulu 1 malam di rumahku.
besok pagi baru kau lanjutkan perjalananmu. Arham menghela nafas yang tadi berat, sekarang ia merasa lega. Baiklah Nek, terima kasih atas tumpangannya, ucap Arhan penuh bersyukur. Ayo, ikut aku, ajak si nenek tanpa berlama-lama. Ia berjalan dengan langkah lebar dan cepat. Gerakan si nenek termasuk gesit untuk wanita yang berusia senja seperti dia. Akibatnya, Arham yang memang lambat jadi kewalahan mengikutinya. Maaf Nek, saya tak mengerti dengan maksud kata-kata nenek yang bilang hutan ini berbahaya. Apa artinya itu apa Nek? Tanya Arham dengan nafas tersengal. Namun si nenek diam tak bersuara. Sepertinya ia tengah memusatkan diri pada sesuatu. Arham masih mau bertanya lagi ketika sekilas ia melihat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka dari bilik pepohonan. Sekarang dia malah khawatir jika dia sedang diintai untuk diincar nyawanya. Nek, seru Arham kepada si nenek yang tetap berjalan lurus. Saya tidak menggubris, tapi melihat dari gelagatnya yang menunjukkan sikap waspada. Kemungkinan dia sudah tahu ada orang yang memutih mereka berdua. Percepat saja jalanmu dan jangan hiraukan, perintah si nenek. Arham menurut. Mereka berjalan jauh menembus semak belukar yang meninggi serta melewati deretan pepohonan yang besar. Setelah cukup lama berjalan, sampai juga mereka di kawasan tengah hutan. Malam semakin larut, menyelimutkan gelap. Dari sini, Arham dapat melihat sebuah bangunan kecil yang sebagian diterangi cahaya dari obor. Itu rumahku, ucap nenek. Masuklah dulu, kau ke dalam, suruh nenek ketika mereka sampai. Mata Arham memperhatikan bangunan yang disebut rumah itu. Alih-alih berupa rumah, bentuknya lebih mirip gubuk reot yang dihilangkan rubuh. Hati Arham merasa heran, seorang tua yang sudah lanjut usia bisa mendiami bangunan semacam ini. Tapi kemudian dia maklum, daerah yang dia datangi ini memang masih termasuk wilayah pedalaman. Dan bisa jadi di desa sana pun masih dapat ditemukan bangunan lain yang serupa. Si nenek tadi sudah selesai menyusun kayu kering di samping gubuknya. Melihat Arham yang masih melamun, ia membentak dengan suara keras. Cepatlah kau masuk, anak muda, jangan lama-lama di depan pintu. Tak sabar ia mencengkram lengan Arham, lalu menariknya dengan paksa ke dalam rumah. Diperlukan seperti itu, Arham hanya menurut. Kondisi dalam tubuh sangat memprihatinkan. Di dalamnya cuma terdapat satu ruangan kecil dan sebuah dapur yang lantainya ambruk setengah. Namun daripada harus kedinginan di luar, Arham lebih memilih berada di dalam gubuk ini karena hawanya lumayan hangat. Kau bisa tidur di sebelah sana. Si nenek menunjuk ke sudut ruangan yang lantainya beralas selembar anyaman bambu. Seorang bocah perempuan sedang berbaring di sana. Kedua matanya terpejam, ia tertidur pulas. Itu cucuku, tidurlah di sampingnya. Tapi jangan ribut, nanti dia terbangun. Terang nenek lagi. Tanpa banyak tanya, Arham berjalan ke tempat yang ditunjuk tadi. Badannya terlalu letih, dia ingin langsung tidur. Hati-hati ia meletakkan tubuhnya yang agak tambun di tikar anyaman. Sengaja ia mengambil posisi agak jauh dari tempat si bocah perempuan
berbaring. Ia memperhatikan penampilan bocah tersebut. Anak yang aneh, batin Arham. Tinggi badan bocah perempuan itu pendek, kira-kira seusia anak berumur 6 tahun. Tapi herannya, wajah si bocah tampak tua dengan kulit wajah yang dipenuhi keriput. Ia jadi terlihat setara dengan neneknya. Bahkan, ia tak akan memakai pakaian. Buah dadanya yang kendur terpampang jelas di mata Arham. Untung masih ada sebungkus kain yang menutup bagian bawah tubuhnya. Arham bergidik. Tak mau ia melihat pemandangan yang suram itu lama-lama. Lalu ia beralih menghadap ke arah lain. Ia bersiap-siap untuk tidur. Satu lengannya digunakan sebagai bantal. Baru sekian menit ia memejamkan mata. Tiba-tiba baunya digoyang-goyang oleh seorang. Siapa ini? Keluh Arham merasa terganggu. Ia mengejapkan mata. Di hadapannya berjongkok seorang gadis dengan penampilan lusuh dan kumal. Gadis ini buru-buru menempelkan satu jarinya di bibir sambil menunjuk ke arah si bocah perempuan yang masih terlelap. Arham langsung paham isyarat tersebut. "Siapa kau?" tanya Arham. "Shh, pelankan suaramu. Dengar, kau harus segera pergi dari tempat ini sekarang juga," jawab si gadis asing tadi dengan nada bisik. Arham bingung tak mengerti. "Aku hanya menumpang untuk istirahat. Besok aku akan meminta nenek itu mengantarku ke desa. Kenapa kau malah menyuruhku pergi?" jelasnya. Gadis itu tersenyum sinis. "Kau ini lugu sekaligus dungu. Kau tak akan pernah sampai ke desa sebelum besok pagi." Otak Arham menyampaikan ucapannya. Tetap saja ia tak paham. "Apa maksudmu?" "Sekarang aku yang tanya, kenapa kau bisa ada di sini?" tanya si gadis tak sabar. Arham menjawab, "Aku tersesat ketika masuk ke hutan. Nenek itu yang membawaku ke gubuk ini." Perempuan misterius itu menyeringai sinting. Lalu ia memukul pelan kepala Arham. "Goblok kamu. Wanita tua itu sengaja mengangkutmu supaya kau masuk dalam perangkapnya," terangnya. Arham mengelus-ngelus kepalanya yang sakit. "Tapi kenapa kau bisa tahu aku berada di sini?" "Tunggu, kau yang membututiku tadi kan?" tebak Arham, mulai waspada jika si gadis bermaksud jahat. Salutnya galak. "Maaf, tapi sungguh aku mengerti semua omonganmu barusan. Aku baik-baik saja. Kenapa kau harus membantuku?" Gila Arham, "Apa maksudmu nenek itu? Mungkin jika aku tak bertemu dengannya, bisa saja aku masih berada di dalam hutan saat ini," bantahnya. Si gadis mencengkeram kerah baju Arham, kemudian menariknya dengan paksa. "Ku beritahu ya, dia bukan makhluk baik hati seperti yang kau kira. Kau masih tak yakin dengan ucapanku. Sana, lihat sendiri." Lalu Arham mendorong ke bawah jendela yang ringsek. Agak ragu, Arham menjulurkan kepalanya sedikit untuk mengintip keluar gubuk. Ia melihat nenek tadi sedang berbicara dengan seseorang. Namun bahasa yang mereka gunakan kedengarannya asing di telinga Arham. Arham memperhatikan orang yang diajak bicara oleh si nenek. Lalu ia terperanjat. "Astaga," desisnya. Sosok wanita tersebut tak memiliki bentuk fisik layaknya manusia normal. Perawakannya kurus, tinggi sekitar 2 meter lebih. Saking kurusnya, seluruh tulang yang ada di badan tersembul mencuat seperti akan keluar dari kulitnya.
Ditambah lagi rambut yang tergerai berantakan hampir menyentuh tanah. Ia juga telanjang bulat, memamerkan sepasang buah dada yang digantung hingga sampai di bagian perut. Dan yang lebih anehnya, kedua kaki wanita tersebut melengkung ke belakang, layaknya kaki hewan. Sungguh pemandangan yang menyakitkan mata bagi orang yang sehat akal. Arham terduyung ke lantai gubuk. Ia terperangah seumur hidup. Baru sekali ini ia menyaksikan ada manusia dengan bentuk tak lazim seperti itu. Apa itu? Bisiknya dengan bibir bergetar. Makhluk keparat itu adalah penguasa hutan ini, dan si nenek tua bangka yang membawamu adalah pelayannya. Intinya, mereka semua bukan manusia. Jawab si gadis. Mereka mau apa dariku? Tanya Arham lagi. Gadis itu pun membocorkan tajam Arham yang dinilainya begitu bodoh. Pikiranku lambat. Sudah jelas mereka hendak menjadikan dirimu makan malam buat mereka, dan mereka sudah lama tidak memakan nyawa manusia. Terangnya serius. Arham memekik tertahan. Ia dirundung ketakutan. Ia kira dirinya bisa terjebak dalam situasi mencekam seperti ini. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang semuanya? Wajah si gadis muram. Karena aku pernah menjadi korban mereka, bisiknya. Arham berpikir. Sudah cukup. Yang terpenting sekarang adalah kau harus ikut denganku keluar dari gubuk ini. Aku akan mengantarmu menuju desa sebelum terlambat, ucap gadis tersebut. Mereka lalu bergerak perlahan. Ada jendela di bagian dapur. Tadi aku masuk lewat situ, jadi kita akan keluar dari sana tanpa ketahuan. Namun Arham memegang tangan si gadis untuk menghentikan dia. Tunggu dulu, katanya. Kenapa aku harus percaya padamu, sedangkan aku saja tak mengenal siapa kamu sebenarnya? Gadis itu menoleh ke Arham. Bibirnya tersenyum, tapi terkesan sendu. Di balik penampilan yang aut-autan, masih tersisa gurat-gurat kecantikan di wajahnya. Ia berkata dengan nada murung. Bahkan aku sendiri pun tak ingat lagi siapa diri ini. Arham merenung tak paham. Tapi aku masih sedikit mengingat kalau dulunya orang-orang desa memanggilku dengan nama Nani. Namaku Nani, tambahnya. Lalu ia mengajak Arham untuk bersiap-siap. Sudah, cukup percapakan kita akan lekas kita pergi. Sebelum mereka menyadari aku ada di sini. Arham menurut saja ketika tangannya digandeng Nani. Sewaktu ia mulai beranjak, bajunya ditarik seorang dari belakang. Kepala Arham menoleh dan dia tahu siapa yang melakukannya. Bocah perempuan bermuka keriput tadi menahannya supaya tak lari dari sana. Kedua matanya mendelik lebar, menakut-nakuti Arham dan mulai keluar ketar-ketir. Dasar sial, ketahuan, maki Nani. Dengan tenaga penuh, ia meletakkan telapak tangannya dan menghantam wajah si bocah tua tadi. Plak! Bocah malang tersebut terjungkal di lantai papan dengan keras. Arham heran, ternyata Nani sudah selesai itu. Tapi gadis kecil tadi segera bangkit, lalu muka mulut lebar memperlihatkan deretan gigi taring yang berwarna hitam menjijikkan. Dia menyerang untuk menggigit. Dengan santai Nani menendang kakinya hingga mengenai bagian lambung si bocah. Lagi-lagi ia terpental jauh. Sedangkan Nani terkekeh puas melihat terkapar tak berdaya.
bocah itu meringis sakit. Ia mulai menangis. Tak disangka-sangka tangisannya semakin keras. Ia berteriak sejadi-jadinya. Suara yang lantang membahana membelah keheningan malam. Arham dan Nani kelabakan. Dua sosok yang berada di luar pasti melihat apa yang mereka perbuat. Lari, pekik Nani menarik tangan Arham cepat-cepat menuju arah keluar. Secepat mungkin mereka berhasil melompati jendela yang menganga di dapur, walaupun sempat terguling saat hendak mendarat. Suara-suara gaduh terdengar dari dalam gubuk yang mereka tinggalkan. Jelas penghuninya tahu bahwa Arham telah kabur. Bersamaan dengan orang itu terdengar bunyi lolongan aneh yang berasal dari sana. Suaranya menggigitkan bulu roma, melengking panjang, menyiratkan kemarahan yang begitu dalam. Nani terpekur, rona di wajahnya menunjukkan rasa cemas. Dia marah karena kita kabur darinya. Cepat, tetap bersamaku, perintah Nani lalu mulai berlari. Arham mengikuti kemana arah Nani bergerak membawanya. Satu tangan digenggam kuat-kuat oleh gadis tersebut. Jarak mereka semakin menjauh dari gubuk tadi dan mulai memasuki kawasan hutan yang rindang. Ketika keduanya tiba di wilayah tersebut, telinga Arham menangkap suara-suara dari kejauhan. Saya yakin betul suara yang dia dengar itu tak lain dan tak melulu bunyi kentongan yang pernah dialami. Tok 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 tok. Hati Arham jadi girang. Ia tahu warga desa pasti sedang mencari dirinya yang hilang. Suara ketokan-ketokan berbunyi semakin nyaring, semakin riuh dan semakin mendekat. Arham berhenti berjalan. Nani melihatnya heran. Kenapa kau berhenti? Arham berkilah. Tidak kau dengar suara itu? Warga desa pasti sedang mencariku. Kita tunggu saja mereka di sini. Bola mata Nani membelalak. Ia memandang Arham dengan jengkel. Kau sungguh tolol. Hei, maksudmu apa? Serga Arham sasarannya. Bukannya mereka datang untuk menolong. Kau ini mau mati apa? Seharusnya kita gak boleh berhenti sekarang, bentak Nani. Sejurus kemudian suara keriuhan tadi telah sampai di tempat mereka. Walau samar, mata Arham masih bisa melihat kemunculan segerombolan warga desa yang menenteng obor dan kentongan bambu. Akhirnya aku selamat, gumam Arham. Cahaya yang berasal dari api obor menyinari bayangan hutan walau biasanya temaram. Nani resah. Jari Arham digenggam kuat-kuat. Pemuda itu merasa aneh. Apa yang tak ada yang beres, pikirnya. Dan segerombolan warga desa tadi tiba-tiba saja berlari menerjang ke arah mereka berdua. Itulah sahabat cerita dari Tersesat. Ditunggu part selanjutnya. Oke.